Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Tahukah kamu, perayaan Imlek yang meriah dengan warna merah, petasan, dan lentera bercahaya ternyata berawal dari teror seekor makhluk buas? Konon, setiap pergantian tahun di Tiongkok kuno, desa-desa dilanda ketakutan karena kedatangan monster pemangsa manusia. Namun dari rasa takut itulah lahir tradisi, keberanian, dan perayaan yang kini dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Inilah kisah asal-usulnya. Angin musim dingin berhembus tajam melewati lembah dan perbukitan Tiongkok kuno. Salju tipis menutupi atap-atap rumah kayu, sementara lampu minyak di dalam rumah menyala redup. Desa-desa yang biasanya ramai justru tampak gelisah setiap kali akhir tahun mendekat. Pintu-pintu ditutup lebih awal. Jendela diperkuat dengan papan. Anak-anak dilarang bermain di luar saat matahari mulai turun. Tak seorang pun berani merayakan pergantian tahun. Penduduk desa menyebut penyebabnya dengan satu nama yang diucapkan setengah berbisik, Nian. Menurut cerita para tetua, Nian adalah makhluk raksasa bertaring tajam dan bercakar besi yang hidup di pegunungan dan laut dalam. Ia hanya muncul setahun sekali, tepat saat pergantian tahun. Kedatangannya selalu ditandai suara gemuruh dari kejauhan dan hewan-hewan ternak yang mendadak gelisah. Setiap kemunculannya membawa kehancuran, lumbung rusak, ternak hilang, bahkan penduduk yang terlambat bersembunyi tak pernah terlihat lagi. Karena itu, akhir tahun bukan waktu pesta, melainkan waktu mengungsi. Setiap keluarga menyiapkan karung berisi makanan kering dan pakaian tebal. Begitu hari terakhir tahun tiba, mereka meninggalkan desa sebelum gelap dan bersembunyi di hutan bambu atau gua perbukitan. Mereka menunggu sampai matahari pagi berikutnya muncul, barulah berani kembali. Di salah satu desa, hiduplah seorang anak bernama Liang. Usianya belum genap 10 tahun, namun rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia selalu bertanya pada neneknya. Jika Nian selalu datang, kenapa tidak ada yang melawannya? Sang nenek menghela napas panjang. Karena ketakutan bisa membuat manusia lupa bahwa mereka punya keberanian. Liang tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia melihat sendiri bagaimana orang dewasa gemetar hanya dengan mendengar cerita itu. Bahkan para pemburu terkuat desa pun memilih pergi daripada berjaga. Malam terakhir tahun itu semakin dekat. Langit kelabu. Burung-burung bermigrasi lebih cepat dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Tanda-tanda yang menurut para tetua berarti satu hal, Nian akan segera turun. Namun tahun itu akan berbeda. Sesuatu, atau seseorang, akan datang ke desa sebelum monster itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan akan mendapat perlawanan. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Langit berubah menjadi merah keunguan, seolah terbakar dari balik awan musim dingin. Angin berhenti berhembus, menyisakan keheningan yang justru terasa menekan dada. Para tetua desa saling berpandangan, tanda itu mereka kenal betul. Malam teror sudah dekat. Penduduk mulai bergerak tergesa. Karung diikat. Obor dipadamkan. Pintu-pintu digembok dari luar agar terlihat seperti desa kosong. Tradisi itu dilakukan turun-temurun, harapan agar Nian mengira tak ada manusia tersisa. Lia membantu neneknya mengangkat bungkusan terakhir. Namun matanya terus menatap ke arah gerbang desa. Apa Nian benar-benar sebesar cerita itu? Bisiknya. Neneknya menjawab pelan, cerita tidak pernah membesar-besarkan rasa takut. Justru sering mengecilkannya. Tiba-tiba, boom, tanah bergetar halus. Bukan gempa. Getaran itu berirama. Berat. Seperti langkah sesuatu yang sangat besar menghantam bumi dari kejauhan. Kerbau-kerbau di kandang mengamuk. Ayam-ayam beterbangan. Anjing melolong panjang lalu bersembunyi di bawah kolong rumah. Suara kedua menyusul, lebih dekat, lebih keras. Dum, dum, dum. Penduduk yang belum berangkat panik.
Teriakan terdengar di mana-mana. Rombongan pengungsi desa mulai berlari ke arah perbukitan dengan napas memburu. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun Liang menoleh. Di batas hutan cemara, bayangan raksasa bergerak di antara kabut. Sepasang mata menyala kekuningan. Tanduk melengkung seperti sabit. Tubuhnya ditutupi sisik gelap yang memantulkan cahaya senja. Setiap embusan napasnya tampak seperti asap. Itu bukan lagi sekadar cerita. Itu nyata. Itu, Nian, Liang berbisik gemetar. Makhluk itu mengendus udara, lalu mengeluarkan suara auman rendah yang membuat dada terasa bergetar dari dalam. Ia berjalan perlahan menuju desa, tidak tergesa, seolah yakin mangsanya tak akan lari jauh. Aneh ya, Nian tidak langsung menyerang. Ia berputar di sekitar lumbung padi, mengendus pintu, mencakar tanah, seperti mencari sesuatu. Seolah ia tahu manusia pernah ada di sana. Di tengah kepanikan itu, seorang pria tua berjubah lusuh justru berjalan berlawanan arah dengan para pengungsi. Langkahnya tenang. Tongkat bambunya mengetuk tanah dengan irama teratur. Tak seorang pun mengenalnya. Orang gila. Jangan ke desa, teriak seseorang saat berlari melewatinya. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Bukan desa yang kosong, katanya pelan, hanya hatinya yang dipenuhi takut. Liang melihat pria itu. Entah kenapa, rasa takutnya sedikit mereda. Ada sesuatu dalam sorot mata orang tua itu, tenang, tajam, seolah sudah mengetahui akhir cerita sebelum cerita dimulai. Nian berhenti bergerak. Kepalanya terangkat. Hidungnya mengendus kuat ke arah desa. Lalu makhluk itu mengaum keras, lebih keras dari sebelumnya. Auman yang menandai bahwa perburuan tahunan telah dimulai. Namun untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ada seseorang yang tidak lari. Pria tua berjubah itu melangkah masuk ke gerbang desa yang kosong. Dan tersenyum pada kegelapan. Gerbang desa berderit pelan saat pria tua berjubah itu mendorongnya masuk. Angin dingin berputar di lorong-lorong kosong, membawa bau jerami dan asap sisa tungku. Tak ada suara manusia, hanya bunyi kayu bergesek dan kain jemuran yang berkibar lemah. Di kejauhan, langkah Nian terdengar semakin dekat. Dum, dum, dum. Setiap hentakan membuat debu jatuh dari balok atap. Makhluk itu tidak tergesa. Ia menikmati ketakutan yang ditinggalkannya. Matanya menyapu rumah-rumah, lubang jendela, atap, dan lumbung, seperti pemburu yang tahu mangsa pasti bersembunyi. Namun malam ini berbeda. Tidak ada bau manusia. Pria tua itu berhenti di tengah halaman desa. Ia menurunkan karung kecil dari punggungnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda-benda aneh, gulungan kain merah, potongan bambu kering, dan bubuk keabu-abuan dalam kantong kertas. Ia bekerja dengan tenang, seolah sedang menyiapkan perayaan, bukan menghadapi monster. Sementara itu, Liang, yang seharusnya ikut mengungsi, ternyata bersembunyi di balik tumpukan jerami dekat kandang. Rasa penasarannya mengalahkan perintah neneknya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar. Ia melihat pria tua itu menggantung kain merah di pintu-pintu rumah. Mengikatnya di tiang. Menyampirkannya di pagar. Warna merah menyala kontras di tengah desa pucat bersalju. Kenapa merah? Gumam Liang pelan. Tiba-tiba, auman mengguncang udara. Nian memasuki gerbang desa. Tubuhnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Liang. Tingginya hampir menyamai atap rumah. Sisiknya seperti batu basah. Taringnya panjang melengkung keluar dari rahang. Setiap napasnya mengepul panas. Makhluk itu melangkah masuk, lalu berhenti. Kepalanya miring. Matanya menyipit. Ia menatap kain merah yang tergantung dan mundur setengah langkah. Liang menahan napas. Nian menggeram, kali ini lebih rendah. Tidak seperti geraman berburu, tapi seperti ragu. Pria tua itu tetap berdiri di tengah halaman, memunggungi monster. Ia menyalakan sumbu pendek yang ditancapkan pada potongan bambu berisi bubuk. Desis api kecil terdengar. Liang ingin berteriak memperingatkan, tapi suaranya membeku di tenggorokan. Api menyentuh bubuk. Ledakan keras memecah malam. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Salju di atap runtuh. Liang refleks menutup telinga. Suara itu jauh lebih keras dari petir. Dan Nian, monster pemangsa desa, melompat mundur dengan raungan panik.
Makhluk itu menggeleng-gelengkan kepala, mencakar tanah, mundur lagi. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar. Ia mengaum marah, tapi tidak mendekat. Pria tua menyalakan bambu kedua. Dur, ledakan lagi. Lebih keras. Gema memantul ke perbukitan. Nian berbalik, lalu lari keluar gerbang desa. Lari. Monster yang selama ini dibicarakan sebagai kutukan tak terkalahkan, lari ketakutan. Sunyi jatuh setelah gema terakhir menghilang. Liang keluar dari persembunyian dengan kaki lemas. Ia menatap pria tua itu dengan mata tak percaya. Bagaimana bisa? Tanyanya gemetar. Pria tua itu menoleh dan tersenyum hangat. Ketakutan punya telinga, katanya. Dan setiap makhluk punya sesuatu yang ia takuti. Malam teror yang seharusnya penuh kehancuran, berubah menjadi malam penemuan. Dan tradisi pertama baru saja lahir, dari warna merah dan suara ledakan. Fajar datang perlahan, menyibakkan kabut tipis di atas perbukitan. Seperti tradisi setiap tahun, para penduduk desa turun kembali dengan langkah ragu. Biasanya mereka menemukan pagar hancur, jejak cakaran, dan sisa-sisa ternak yang hilang. Tak ada yang berharap melihat desa dalam keadaan utuh. Namun pagi itu, sesuatu terasa ganjil. Gerbang desa masih berdiri. Tidak ada rumah roboh. Tidak ada bau darah. Tidak ada jejak kehancuran seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak mungkin, bisik salah satu pemburu. Mereka masuk perlahan, membawa tombak dan kapak. Mata mereka menyapu setiap sudut, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi yang mereka temukan justru potongan kain merah tergantung di banyak tempat, di pintu, tiang, bahkan dahan pohon. Di tengah halaman, terlihat bekas ledakan hitam di tanah. Dan di sana, duduk santai di atas bangku kayu, pria tua berjubah lusuh itu, sedang menghangatkan tangan di atas tungku kecil. Penduduk terdiam. "Kakek, kau masih hidup?" tanya kepala desa heran. Pria tua tersenyum. "Untuk sementara, ya." "Di mana Nian?" tanya yang lain. "Pulang," jawabnya ringan. Dengan sangat tergesa. Riuh suara tidak percaya langsung pecah. Beberapa orang mengira pria itu gila. Yang lain menuduhnya berbohong. Namun Liang berlari maju dari belakang rombongan. "Aku melihatnya," teriak Liang. Monster itu datang, lalu lari setelah ada suara ledakan dan kain merah. Orang-orang menoleh. Nenek Liang menutup mulutnya, terkejut cucunya tertinggal semalam. Kepala desa mendekati bekas ledakan, menyentuh tanah yang menghitam. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya serius pada pria tua. Pria itu mengangkat potongan bambu. Api dan bambu. Jika diisi bubuk kering, suaranya bisa mengguncang malam. "Dan kain merah?" tanya tetua lain. "Warnanya menyala seperti api." Nian tidak menyukai cahaya dan warna yang menyerupai nyala. Penduduk saling berpandangan. Ketakutan turun-temurun mereka tiba-tiba mendapat jawaban yang sederhana dan terasa masuk akal. "Bagaimana kau tahu semua ini?" tanya kepala desa. Pria tua itu memandang pegunungan jauh. "Aku sudah melihat banyak musim. Monster bukan selalu yang terkuat. Seringkali, ia hanya yang paling ditakuti, sampai seseorang mempelajari ketakutannya." Untuk pertama kalinya, percakapan tentang Nian tidak diwarnai bisikan, tapi suara normal. Harapan mulai tumbuh. Anak-anak keluar dari persembunyian. Para ibu membuka pintu rumah. Para pria memeriksa lumbung, utuh. Seekor pun ternak tidak hilang. "Desa selamat." Kepala desa membungkuk hormat. "Tuan, kau telah menyelamatkan kami. Setidaknya beri kami namamu agar kami bisa mengenangnya." Pria tua itu terkekeh pelan. "Namaku tidak penting. Ingat saja caranya, merah, cahaya, dan suara." Liang mendekat. "Apakah Nian akan kembali tahun depan?" "Ya," jawab pria itu tenang. "Tapi tahun depan, kalian tidak akan lari." Angin pagi berhembus membawa rasa yang sudah lama tidak dirasakan desa itu saat pergantian tahun, lega. Dan dari rasa lega itu, sebuah gagasan muncul. Bagaimana jika akhir tahun tidak lagi diisi ketakutan, tapi perayaan kemenangan? Sejak pagi kemenangan itu, desa tidak lagi sama. Orang-orang yang biasanya segera pergi setelah pergantian tahun justru berkumpul di balai kayu.
Mereka membicarakan satu hal, bagaimana mengulangi cara mengusir Nian. Ketakutan yang dulu mutlak kini berubah menjadi rasa ingin tahu. Di tengah kerumunan, pria tua berjubah lusuh duduk tenang sambil menyeruput teh panas. Seolah semua kegaduhan itu bukan tentang dirinya. Kepala desa berdiri dan berkata, "Jika cara ini berhasil sekali, kita harus memastikan berhasil lagi. Ajarkan kami." Pria tua itu mengangguk pelan. Ia membuka karungnya dan mengeluarkan isi yang tersisa, bubuk hitam, sumbu kering, dan potongan bambu tebal. Suara keras mengejutkan naluri purba, jelasnya. Banyak makhluk buas takut pada ledakan tiba-tiba. Kalian bisa membuatnya lebih banyak. Para pemuda desa memperhatikan dengan serius. Mereka memotong bambu, mengeringkannya di dekat tungku, lalu mengisinya sesuai petunjuk. Beberapa kali percobaan menghasilkan letupan kecil yang membuat semua orang terkesiap, lalu tertawa lega. Suara yang dulu menakutkan, kini menjadi sumber keberanian. "Bagaimana dengan kain merah?" tanya seorang ibu. "Gantung di setiap pintu," jawab pria tua. "Lebih banyak lebih baik. Biarkan desa kalian tampak seperti api yang menyala." Sejak siang itu, desa berubah warna. Kain merah dicelup dari pewarna akar dan kulit kayu. Pita merah diikat di pagar. Potongan kain digantung di jendela. Anak-anak membantu dengan gembira, bagi mereka ini terasa seperti permainan, bukan perlindungan. Liang mengikuti pria tua ke tepi desa. "Kakek," katanya, "kenapa kau tidak takut?" Pria tua tersenyum tipis. "Takut itu wajar. Yang berbahaya adalah tidak mengenal apa yang kita takuti." "Apakah kau pemburu monster?" "Tidak," jawabnya ringan. "Aku pengamat kebiasaan." Liang mengernyit. Itu bukan jawaban. Pria tua tertawa kecil. "Semua jawaban benar, jika waktunya tepat." Menjelang sore, persiapan makin ramai. Untuk pertama kalinya, malam pergantian tahun berikutnya direncanakan, bukan untuk mengungsi, tapi untuk bertahan. Bahkan beberapa warga mengusulkan membuat api unggun besar di tengah desa. "Cahaya juga penting," kata pria tua menyetujui. Seorang tetua perempuan menambahkan, "Jika kita berkumpul bersama, kita tidak mudah panik." Kalimat itu menyebar cepat, berkumpul bersama. Dari situlah muncul gagasan baru, makan bersama di malam pergantian tahun agar tak seorang pun sendirian saat bahaya datang. Meja panjang mulai dibuat. Persediaan terbaik tidak lagi disembunyikan, tapi disiapkan. Malam yang dulu dihindari, mulai direncanakan. Saat matahari tenggelam, Liang kembali mencari pria tua itu. Tapi ia tidak ada di balai, tidak di halaman, tidak di gerbang. Hanya tongkat bambu kecil tertinggal bersandar di pagar, diikat pita merah. Kepala desa menemukannya dan berbisik, "Beberapa orang datang seperti musim. Mereka tidak tinggal, hanya mengubah." Liang memegang tongkat itu erat. Ia tahu satu hal pasti. Tahun depan, Nian tidak akan menghadapi desa kosong. Ia akan menghadapi desa yang siap. Dari Musim legenda berganti. tentang makhluk buas Salju bernama mencair, Nian, digantikan lahirlah tradisi tunas-tunas cahaya, hijau di lereng warna bukit. merah, Namun petasan, pesan pria dan tua kebersamaan misterius itu keluarga. tidak ikut hilang. Imlek bukan Desa sekadar justru pergantian semakin kalender, sibuk. tapi Untuk pengingat pertama bahwa kalinya, ketakutan bisa mereka berubah tidak menjadi menunggu perayaan akhir tahun ketika dengan manusia cemas, memilih bersatu mereka dan berani. menyiapkannya. Jika Kain kamu merah suka cerita menjadi pusat legenda dan perhatian. asal-usul tradisi Para seperti perempuan ini, desa jangan bereksperimen lupa membuat subscribe, pewarna paling like, terang dari akar dan bagikan, tanaman, karena kulit setiap kayu, cerita dan menyimpan mineral makna yang tanah. mungkin kita Mereka butuhkan merendam hari ini. kain berulang kali sampai warnanya pekat menyala. Anak-anak membantu menjemur, membuat seluruh desa tampak seperti ladang bendera merah yang berkibar tertiup angin. Tetua perempuan yang paling sepuh, Nyonya Shen, mengumpulkan warga di balai. "Merah bukan hanya untuk menakuti monster," katanya. "Merah adalah warna kehidupan, warna darah, api, dan matahari terbit. Jika kita memakainya, kita tidak hanya mengusir gelap, kita mengundang hidup." Orang-orang mengangguk. Untuk pertama kalinya, warna menjadi simbol, bukan sekadar alat. Liang memperhatikan neneknya menulis huruf-huruf dengan tinta hitam di atas kertas merah. "Itu apa?" tanya Liang. "Harapan," jawab neneknya. Setiap kata adalah doa yang bisa dibaca mata dan diingat hati. Huruf itu berarti keberuntungan, panjang umur, panen baik, dan kedamaian keluarga.
Kertas-kertas itu ditempel di pintu rumah. Tradisi baru lahir tanpa mereka sadari. Para pemuda menguji bambu ledakan hampir setiap minggu di luar desa. Mereka menyempurnakan campuran bubuk agar suaranya lebih keras. Setiap letusan kini disambut sorak, bukan lari. Namun tidak semua orang langsung berani. Beberapa warga masih ingin mengungsi saat akhir tahun tiba. Bagaimana jika cara itu hanya kebetulan? Tanya seorang peternak. Bagaimana jika Nian datang lebih marah? Kepala desa menjawab tenang, dulu kita lari, dan tetap kehilangan. Sekarang kita punya cara, dan punya pilihan. Keyakinan pelan-pelan mengalahkan kebiasaan takut. Menjelang akhir tahun, persiapan mencapai puncak. Lentera mulai dibuat dari rangka bambu dan kain merah tipis. Diisi lampu minyak kecil, lentera-lentera itu digantung di sepanjang jalan desa. Saat malam dicoba dinyalakan, cahaya hangat memantul di salju, indah dan berani. Kenapa pakai lentera juga? Tanya Liang. Neneknya tersenyum. Cahaya memberitahu kegelapan bahwa kita tidak bersembunyi. Malam uji coba lentera berubah menjadi perayaan kecil. Orang-orang berkumpul, makan bersama, tertawa. Tidak ada yang menyebut Nian malam itu, dan justru itu tanda terbesar bahwa ketakutan mulai kehilangan kekuasaan. Liang memegang tongkat bambu peninggalan pria misterius. Diikatnya pita merah baru di ujungnya. Jika kakek itu kembali, dia pasti senang, katanya. Neneknya menjawab pelan, orang seperti dia tidak perlu kembali. Pesannya sudah tinggal. Di langit malam, lentera merah bergoyang pelan, seperti bintang yang digantung rendah. Dan untuk pertama kalinya dalam ingatan desa, warna merah bukan tanda bahaya, melainkan tanda keberanian. Akhir tahun kembali mendekat. Udara menjadi lebih tajam, angin turun dari pegunungan membawa bau es dan batu. Tanda-tanda yang dulu membuat desa panik kini justru menjadi isyarat untuk bersiap. Balai desa berubah menjadi bengkel besar. Bambu dipotong, dikeringkan, dan diisi campuran bubuk oleh para pemuda di bawah pengawasan tetua. Mereka menyebutnya bambu guntur. Ukurannya dibuat beragam, dari yang kecil untuk rentetan cepat, hingga yang besar untuk satu ledakan menggelegar. Jangan terlalu padat, bisa pecah sebelum waktunya, kata kepala pemburu mengingatkan. Di lapangan, latihan dilakukan seperti persiapan perang. Kelompok penyala sumbu, kelompok pembawa obor, dan kelompok penjaga api unggun dibagi rapi. Semua punya tugas. Semua merasa terlibat. Ketakutan yang dulu membuat mereka tercerai, kini justru menyatukan. Liang ikut membantu membawa bambu kecil. Wajahnya tak lagi pucat setiap mendengar kata Nian. Ia bahkan tersenyum saat ledakan percobaan berbunyi. Beberapa burung terbang panik dari pepohonan. Kalau burung saja kaget, apalagi Nian, kata seorang pemuda bangga. Namun kepala desa tetap tegas. Jangan sombong. Kita tidak menantang, kita mengusir. Menjelang malam gladi terakhir, seluruh desa berkumpul. Lentera merah dinyalakan serentak. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan. Kertas harapan ditempel di setiap pintu. Meja panjang berisi makanan terbaik disusun, bukan untuk pesta pora, tapi untuk kebersamaan. Nyonya Shen memimpin doa singkat. Bukan untuk melawan makhluk, katanya, tapi untuk menguatkan hati. Gladi dimulai. Sumbu pertama dinyalakan. Duar, duar, duar. Rentetan ledakan menggulung seperti guntur berantai. Gema memantul ke perbukitan. Asap putih naik tebal. Anak-anak menutup telinga, lalu tertawa. Orang dewasa saling menepuk bahu. Suara yang dulu tidak pernah ada di desa saat akhir tahun, kini menjadi musik keberanian. Tiba-tiba anjing-anjing desa menggonggong serempak ke arah gunung. Semua terdiam. Angin berhenti. Tanah bergetar sangat halus. Bukan dari ledakan. Dari langkah. Wajah-wajah menegang. Itu getaran yang mereka kenal, terlalu berat untuk manusia, terlalu berirama untuk longsor. Liang menggenggam tongkat bambunya erat. Itu dia, bisiknya. Namun getaran itu menjauh, lalu hilang. Nian tidak turun malam itu. Mungkin suara dan cahaya latihan sudah mencapai wilayahnya. Mungkin ia mengamati. Mungkin ia ragu. Reaksi desa terbelah, sebagian lega, sebagian justru lebih tegang. Artinya dia tahu kita siap, kata kepala desa pelan.
Dan makhluk yang tahu mangsanya siap bisa jadi datang lebih ganas. Alih-alih panik, para pemuda justru meminta menambah persediaan bambu guntur 2 kali lipat. Kalau dia datang, kita sambut dengan langit runtuh, kata mereka. Malam itu tidak ada yang tidur cepat. Lentera tetap menyala sampai larut. Orang-orang duduk bersama, makan, bercerita, bernyanyi pelan. Tradisi baru terbentuk tanpa diumumkan. Menjaga malam akhir tahun bersama-sama. Di tepi desa, tertancap tongkat bambu dengan pita merah milik pria misterius. Bergoyang pelan tertiup angin, seperti tanda restu yang tak terlihat. Dan di pegunungan gelap jauh sana, sepasang mata kuning membuka perlahan. Nian telah mendengar. Hari terakhir tahun akhirnya tiba. Langit sejak pagi sudah tampak pucat, matahari seperti enggan naik tinggi. Udara membeku lebih cepat, dan kabut turun sebelum senja. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada rombongan yang meninggalkan desa. Tidak ada pintu yang dipaku dari luar. Tidak ada jejak pengungsian. Sebaliknya, desa justru menyala merah. Kain merah berkibar di setiap sudut. Lentera bergantung berderet seperti bintang rendah. Api unggun besar sudah disiapkan sejak sore, dikelilingi tumpukan bambu guntur yang tertata rapi. Meja panjang penuh makanan hangat mengepul, sup, roti kukus, daging panggang, dan teh jahe. Orang-orang mengenakan pakaian terbaik mereka, banyak yang berwarna merah. Kita makan sebelum gelap, kata kepala desa. Perut kenyang, hati tenang. Mereka duduk bersama. Tidak tergesa. Tidak berbisik. Anak-anak tertawa. Orang tua bercerita. Untuk pertama kalinya, malam yang dulu disebut malam teror, terasa seperti perayaan. Liang duduk di samping neneknya. Apakah kita benar-benar tidak akan lari? Tanyanya pelan. Nenek menggenggam tangannya. Tidak malam ini. Saat matahari tenggelam, kentongan bambu dipukul 3 kali, tanda semua orang ke posisi. Kelompok api berdiri di tengah. Kelompok ledakan di sisi jalan utama. Kelompok obor di gerbang. Semua sudah berlatih. Lalu, hening turun mendadak. Serangga tidak berbunyi. Angin berhenti. Api unggun berkedip tanpa arah. Dum, getaran pertama datang, jelas. Beberapa anak refleks memeluk orang tua mereka. Tapi tak ada yang bergerak pergi. Dum, dum, anjing menggonggong ke arah gerbang lalu mundur meringkuk. Kuda-kuda menendang gelisah di kandang. Kabut di jalan depan desa terbelah oleh bayangan raksasa. Nian muncul. Lebih besar dari tahun lalu. Sisiknya memantulkan cahaya lentera merah. Tanduknya tampak seperti 2 sabit hitam. Napasnya menghembus seperti asap tungku. Matanya menyala, marah dan waspada. Ia berhenti di luar jangkauan cahaya terdekat. Mengamati. Desa tidak kosong. Desa menyala. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, bingung sekaligus kesal. Kepala desa mengangkat tangan, isyarat. Sumbu pertama dinyalakan. 2. Ledakan memecah malam. Disusul rentetan kedua. Duar, duar, duar. Cahaya kilat dan asap putih melonjak. Gema menggulung ke langit. Burung malam beterbangan panik. Nian tersentak mundur, tapi belum lari. Ia mengaum keras, mencoba menakuti balik. Suaranya membuat dada bergetar. Beberapa warga gemetar, namun tetap di tempat. Sekarang lentera depan, teriak kepala desa. Barisan lentera tambahan dinyalakan serentak di gerbang. Cahaya merah membesar seperti dinding api. Nian menggeleng keras, mencakar tanah, tampak gelisah. Nalurinya bertabrakan, lapar melawan takut. Liang melihat itu, dan teringat kata pria misterius. Setiap makhluk punya sesuatu yang ia takuti. Ia berlari ke kelompok bambu kecil. Aku bantu, teriaknya. Ia menyalakan sumbu, melempar bambu guntur ke tanah terbuka. Der! Ledakan tepat di depan Nian. Monster itu meloncat mundur, lalu berbalik. Dan untuk kedua kalinya dalam sejarah desa, Nian lari. Bukan mundur perlahan. Bukan pergi teratur. Tapi kabur panik ke arah pegunungan, menghilang dalam kabut. Sunyi jatuh, lalu sorak meledak. Orang-orang berteriak lega, tertawa, beberapa menangis. Anak-anak melompat. Orang dewasa saling berpelukan. Api unggun ditambah besar.
Ledakan sisa dinyalakan ke langit seperti pernyataan kemenangan. Malam itu bukan lagi malam bertahan. Itu malam kemenangan. Dan tanpa mereka sadari, itulah tahun baru pertama yang dirayakan. Setelah Nian menghilang di balik kabut pegunungan, tidak ada seorang pun di desa yang langsung tidur. Kemenangan itu terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Api unggun ditambah kayu. Lentera dinyalakan lebih banyak. Sisa bambu guntur diledakkan ke langit, bukan lagi sebagai senjata, tapi sebagai tanda syukur. Malam yang dulu sunyi kini penuh suara dan cahaya. Jika kita selamat, ini harus diingat setiap tahun, kata kepala desa dengan suara bergetar haru. Bukan hanya caranya, tapi kebersamaannya. Usulan itu disambut anggukan di mana-mana. Meja makan yang tadi hanya persiapan kini berubah menjadi pesta sungguhan. Makanan dibagikan tanpa hitung. Tidak ada rumah dan tidak ada keluarga, semua makan sebagai satu desa. Anak-anak duduk bercampur dengan para tetua. Tawa mengalir bebas. Nyonya Shen berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. Kita tidak hanya mengusir monster, katanya. Kita mengusir cara hidup yang dikuasai rasa takut. Semua mengangkat cangkir mengikuti. Liang memperhatikan sesuatu yang menarik. Setiap orang tanpa disuruh memilih duduk berdekatan dengan keluarganya. Mereka saling menyentuh bahu, menuang minum, menyuapi anak. Seolah setelah sekian lama terancam, kedekatan terasa lebih berharga. Makan bersama di malam akhir tahun, gumam Nenek Liang, harus kita ulangi. Tradisi jamuan keluarga pun lahir. Keesokan paginya, desa tidak terburu-buru bekerja. Sebaliknya, mereka saling mengunjungi rumah, memeriksa, menyapa, dan mengucapkan doa baik. Kertas merah bertuliskan harapan diganti dengan yang baru dan lebih rapi. Anak-anak diberi kue manis agar kata-katanya manis sepanjang tahun. Seorang pedagang kain berkata, bagaimana kalau anak-anak kita beri tanda keberuntungan? Ia membagikan potongan kain merah kecil berisi koin di dalamnya. Itu bagus, kata tetua. Merah menjaga, kain mengundang rezeki. Kebiasaan memberi amplop keberuntungan pun mulai dari bentuk paling sederhana. Para pemuda membuat tarian tiruan Nian, menggunakan topeng dan kain panjang, lalu menari di jalan desa diiringi bunyi bambu meledak. Tujuannya bukan mengejek, tapi mengingat. Mengubah sumber takut menjadi simbol pertunjukan. Jika kita bisa menertawakan rasa takut, kata kepala pemburu, rasa takut kehilangan taringnya. Simbol demi simbol lahir. Merah untuk perlindungan dan kehidupan. Ledakan untuk mengusir sial. Lentera untuk cahaya harapan. Makan bersama untuk persatuan. Kunjungan keluarga untuk doa baik. Pemberian koin untuk keberuntungan. Tak ada yang menyebutnya festival. Tak ada nama resmi. Mereka hanya menyebutnya malam lewatnya Nian, malam di mana teror tidak kembali. Liang berdiri di gerbang desa memegang tongkat bambu berpita merah. Ia berharap melihat pria misterius itu lagi, tapi tak pernah muncul. Apakah dia benar-benar ada? Tanya Liang. Neneknya tersenyum lembut. Kadang seseorang datang bukan untuk dikenal, tapi untuk memulai kebiasaan baik. Liang menancapkan tongkat itu di dekat gerbang sebagai penanda. Setiap tahun setelahnya, pita merah baru diikat di sana. Bukan untuk mengenang orangnya, tapi untuk mengenang perubahan hatinya. Dan dari desa kecil itu, kebiasaan menyambut tahun baru dengan merah, cahaya, suara, dan kebersamaan mulai menyebar ke desa-desa lain. Legenda berubah menjadi perayaan. Tahun-tahun berlalu. Generasi berganti. Anak-anak yang dulu menyalakan bambu guntur kini menjadi tetua desa. Namun satu hal tidak pernah berubah, setiap akhir tahun, desa menyala merah dan malam dipenuhi cahaya. Kisah tentang Nian terus diceritakan, dari mulut ke mulut, dari api unggun ke meja makan keluarga. Detailnya kadang berubah, ukurannya kadang dibesar-besarkan, tapi pesannya tetap sama. Ketakutan bisa dikalahkan jika dihadapi bersama. Perayaan, malam lewatnya Nian, akhirnya mendapat sebutan baru dari para perantau dan pedagang yang membawa tradisi itu ke kota-kota besar, tahun baru. Musim baru. Awal baru. Harapan baru. Di berbagai tempat, kebiasaan desa kecil itu berkembang menjadi tradisi yang lebih kaya. Lentera tidak lagi hanya penerang, tapi simbol doa yang digantung tinggi. Kertas merah tak hanya bertuliskan harapan,
tapi puisi dan nasihat hidup. Ledakan bambu berkembang menjadi rangkaian petasan panjang yang menggulung suaranya seperti guntur tanpa henti. Tarian tiruan Nian berubah menjadi tarian singa dan naga, gerakannya gagah, warnanya menyala, iramanya menghentak. Monster yang dulu ditakuti kini berubah menjadi lambang energi dan kekuatan. Jamuan makan akhir tahun menjadi inti perayaan. Keluarga yang terpisah jauh tetap berusaha pulang. Kursi dikosongkan untuk anggota keluarga yang belum bisa hadir, tanda bahwa ikatan tidak pernah putus. Amplop merah berisi koin berkembang menjadi hadiah uang keberuntungan. Bukan soal jumlahnya, tapi doanya, semoga tahun depan lebih baik. Liang tumbuh menjadi kakek yang gemar bercerita. Setiap malam tahun baru, cucu-cucunya duduk melingkar meminta kisah yang sama. Apakah Nian benar-benar ada? Tanya mereka. Liang selalu tersenyum sebelum menjawab. Ada. Tapi tidak selalu berbentuk monster. Lalu berbentuk apa? Kadang berbentuk rasa takut, kadang keraguan, kadang kebiasaan lari dari masalah. Dan bagaimana cara mengusirnya? Liang menunjuk sekeliling, keluarga yang berkumpul, lentera merah, suara petasan di kejauhan, meja makan penuh. Dengan cahaya, dengan keberanian, dengan bersama-sama. Di gerbang desa lama, yang kini menjadi kota ramai, tongkat bambu dengan pita merah masih ditancapkan setiap tahun, meski tak semua orang tahu asalnya. Sebagian tradisi memang tidak perlu diingat sumbernya, cukup dijaga maknanya. Perayaan itu kini dikenal luas sebagai Imlek, penanda pergantian tahun lunar. Dirayakan dengan sukacita, warna merah, suara meriah, dan doa kebaikan. Bukan lagi malam menunggu monster, melainkan malam menyambut harapan. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu, cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.